Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selafia Nurskita dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari video saya sebelumnya yang berjudul Diplomasi Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pertanyaan pertama dari Alia Az-Zahra. Pertanyaannya mengenai poin menegakkan hubungan diplomatik. Dalam melakukan upaya ini, apakah terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah? Lalu bagaimana cara beliau mengatasinya? Jadi, menjawab pertanyaan tersebut, yaitu dalam upaya menegakkan hubungan diplomatik dalam diplomasi Islam di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi beberapa hambatan dan tantangan. Beberapa hambatannya diantaranya yaitu, yang pertama adalah tantangan dari suku-suku Arab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam hijrah ke Madinah, mereka harus berhadapan dengan suku-suku Arab yang ada di sana. Beberapa suku tersebut memiliki perbedaan keyakinan dan budaya, sehingga memunculkan ketegangan awal dalam menjalin hubungan diplomatik. Yang kedua yaitu ancaman dari suku Yahudi. Madinah pada waktu itu memiliki populasi Yahudi yang signifikan. Suku Yahudi ini pada awalnya menunjukkan sikap toleransi terhadap Rasulullah, namun kemudian banyak di antara mereka yang menjadi musuh dan menghalangi upaya diplomasi Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasi hambatan tersebut? Maka Rasulullah melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu pembentukan Piagam Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memainkan peran kunci dalam merumuskan Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang membentuk dasar hukum dan hubungan sosial di antara komunitas muslim dan non-muslim di Madinah. Yang kedua yaitu dialog dan musyawarah. Dialog dan musyawarah ini menggunakan cara yang baik yaitu menyelesaikan konflik dan memperkuat hubungan diplomatik. Beliau terlibat dalam perundingan dengan berbagai suku dan kelompok di Madinah, termasuk suku-suku Arab dan suku Yahudi. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap toleransi. Dan yang keempat yaitu membangun kepercayaan dan persahabatan. Kemudian pertanyaan kedua yaitu dari Ananda Anissa. Bagaimana diplomasi Islam di Madinah berpengaruh terhadap perkembangan awal Islam? Jadi, diplomasi Islam di Madinah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan awal Islam. Berikut adalah beberapa dampak penting dari diplomasi Islam di Madinah terhadap perkembangan agama Islam. Yang pertama yaitu pembentukan masyarakat Madinah. Diplomasi Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah melibatkan pembentukan Piagam Madinah. Piagam Madinah yaitu yang mengatur hubungan antara Muslim, non-Muslim, suku-suku Arab, dan suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Piagam ini membentuk dasar hukum dan sosial yang kuat untuk masyarakat multikultural yang terdiri dari umat muslim dan non-muslim. Ini menghasilkan kerukunan sosial, kemudian keamanan, dan stabilitas di Madinah yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan Islam. Yang kedua yaitu konsolidasi kekuatan dan pertahanan. Diplomasi Islam di Madinah memungkinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun aliansi dan persahabatan dengan suku-suku Arab di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran dakwah dan pengajaran Islam. Diplomasi Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah memberikan kesempatan bagi Rasulullah untuk menyebarkan dakwah dan pengajaran Islam kepada komunitas-komunitas yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat yaitu pembentukan konstitusi dan pemerintahan Islam. Diplomasi Islam di Madinah melibatkan proses musyawarah dan konsultasi dalam mengambil keputusan penting. Hal ini berkontribusi pada pembentukan konstitusi Islam pertama yaitu Piagam Madinah. Kemudian, pertanyaan ketiga dari Altifa Nurfadila. Apakah diplomasi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah berbeda dengan diplomasi di Mekah atau ada ciri khas dalam taktik diplomasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah ya, ada perbedaan dalam diplomasi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dibandingkan dengan diplomasi di Mekah. Terdapat beberapa ciri khas dalam taktik diplomasi Rasulullah yang dapat dibedakan antara kedua periode tersebut. Yang pertama adalah perbedaan konteks. Di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya berada dalam posisi yang lebih rentan dan dihadapkan pada persekusi dan penindasan oleh orang-orang Mekah yang berkuasa. Oleh karena itu, diplomasi di Mekah lebih difokuskan
pada pengajaran dan dakwah Islam kepada individu-individu dalam upaya mendapatkan pengakuan dan dukungan. Di Madinah, setelah hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan negara Islam dan memiliki kontrol politik yang lebih besar, sehingga diplomasi di Madinah melibatkan negosiasi dengan suku-suku Arab, suku Yahudi, dan negara-negara yang lain. Kemudian, yang kedua yaitu peningkatan peran politik. Di Madinah, diplomasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih terkait dengan pengelolaan negara dan pembentukan hubungan politik yang lebih kompleks. Beliau menggunakan diplomasi untuk menjalin persekutuan, membangun aliansi, dan menegakkan hubungan diplomatik dengan pihak luar. Ini mencakup pembentukan perjanjian damai, penyelesaian konflik, dan penegakan keadilan. Kemudian yang ketiga yaitu Piagam Madinah. Yang keempat yaitu pendekatan dengan dialog dan musyawarah. Dan yang kelima adalah sikap toleransi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Alvina Zain. Bagaimana peran utusan dan duta besar dalam diplomasi Islam di Madinah? Jawabannya adalah peran utusan dan duta besar atau wafir dalam diplomasi Islam di Madinah sangat penting. Mereka merupakan perwakilan resmi negara atau komunitas dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Madinah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah peran utusan dan duta besar dalam diplomasi Islam di Madinah. Yang pertama yaitu menjalin hubungan resmi. Utusan dan duta besar bertindak sebagai perwakilan resmi negara atau komunitas yang mereka wakili. Tugas utama mereka adalah menjalin hubungan resmi dengan Madinah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membawa pesan dan maksud baik dari pihak yang mewakili mereka dan berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara negara-negara atau komunitas tersebut dengan pemerintahan Islam di Madinah. Kemudian yang kedua yaitu membangun perjanjian dan aliansi. Dalam membangun perjanjian dan aliansi ini merupakan kunci dalam negosiasi yang sangat penting dengan negara lain. Yang ketiga yaitu membawa informasi dan pertukaran pemikiran. Kemudian yang keempat yaitu menyelesaikan konflik. Apabila ada konflik antara satu negara dengan negara lain, maka duta besar akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Kemudian yang kelima adalah mempertahankan kedaulatan dan kepentingan. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Nurjana. Kira-kira bagaimana Nabi Muhammad SAW menggunakan diplomasi dalam mengatasi konflik dan perbedaan di antara umat Muslim dan non-Muslim di Madinah? Nabi Muhammad SAW menggunakan diplomasi dengan bijaksana dalam mengatasi konflik dan perdebatan antara umat Muslim dan non-Muslim di Madinah. Berikut adalah beberapa contoh cara beliau menggunakan diplomasi. Yang pertama yaitu Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW dapat mempersatukan umat Muslim yang pada hakikatnya tidak bersatu. Dan yang kedua, dialog dan musyawarah. Yang ketiga, perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Yang keempat, membangun hubungan sosial. Dan yang kelima yaitu penyelesaian konflik melalui perjanjian. Kemudian, pertanyaan selanjutnya dari Nisa Sa'dia. Apakah semua surat-surat yang diajukan oleh Rasulullah SAW semuanya diterima oleh para raja? Dan bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Rasulullah jika surat-surat tersebut selalu ditolak oleh para raja-raja zaman itu? Jadi jawabannya yaitu tidak semua surat yang diajukan oleh Rasulullah SAW diterima oleh para raja pada zaman itu. Dalam melakukan diplomasi, Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat kepada para pemimpin dan raja di berbagai wilayah untuk memperkenalkan Islam, mengajak mereka masuk Islam, atau menjalin hubungan diplomasi. Namun, ada beberapa kasus di mana surat-surat tersebut ditolak oleh para raja atau pemimpin. Beberapa raja atau pemimpin pada masa itu memiliki kepentingan politik, keagamaan, atau ekonomi yang berbeda, dan oleh karena itu mereka menolak ajakan atau tawaran yang diajukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menggunakan berbagai strategi diplomasi dalam menghadapi penolakan. Beberapa strategi tersebut antara lain 1. Mengirim utusan, 2. Menggunakan strategi negosiasi, yang ketiga menggunakan diplomasi pribadi, dan yang keempat sabar dan keberanian. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ayu Suryaning Tias. Apakah dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah dan melakukan diplomasi Islam di sana merupakan upaya yang baik?
Kemudian jelaskan alasannya. Jadi jawabannya yaitu hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dan melakukan diplomasi Islam di sana adalah upaya yang sangat baik dan strategis. Ada beberapa alasan mengapa ini dianggap sebagai langkah yang penting dan berhasil dalam sejarah Islam. Yang pertama yaitu karena dengan diplomasi Islam di Madinah menciptakan komunitas Muslim yang kuat. Yang kedua, meningkatkan kesempatan penyebaran Islam. Yang ketiga, menciptakan basis pendukungan yang solid. Yang keempat, membentuk negara dan sistem pemerintahan. Dan yang kelima, yaitu memperkuat solidaritas umat Muslim. Kemudian, pertanyaan selanjutnya dari Jihan Nadia. Bagaimana diplomasi Islam pada masa Rasulullah SAW di Madinah mempengaruhi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi umat Islam di kota tersebut? Jadi, diplomasi Islam pada masa Rasulullah di Madinah memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan politik, sosial, dan ekonomi umat Islam di kota tersebut. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari diplomasi Islam tersebut. Yang pertama yaitu dalam bidang politik. Diplomasi Islam di Madinah membantu dalam membentuk sistem pemerintahan yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua yaitu dalam bidang sosial. Diplomasi Islam di Madinah menggalang hubungan sosial yang erat antara Muslim dan non-Muslim. Perjanjian Madinah menegaskan prinsip kebebasan beragama, melindungi hak-hak minoritas, dan membangun kesepakatan untuk saling membantu dalam situasi konflik. Yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Diplomasi Islam mempengaruhi ekonomi umat Islam di Madinah dengan mempromosikan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang adil. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Rafifah Falsa. Strategi diplomasi apa yang digunakan Rasulullah SAW untuk membangun serta memperkuat hubungan antara suku-suku Arab di Madinah? Jadi jawabannya yaitu Rasulullah SAW menggunakan beberapa strategi diplomasi yang efektif untuk membangun dan memperkuat hubungan antara suku-suku Arab di Madinah. Berikut adalah beberapa strategi utama yang beliau terapkan. Yang pertama yaitu pembentukan perjanjian Madinah. Yang kedua, pendekatan mediator. Yang ketiga, mengirim utusan dan misi diplomatik. Yang keempat, memanfaatkan pertemuan dan perjanjian. Dan yang kelima yaitu penggunaan diplomasi lunak. Thank you. Sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.